Saya melihat lembaga ini yang semestinya bersidang, yang paling pertama itu MPR ini mesti dikembalikan kepada fungsi semula. Dia harus menjadi lembaga yang benar-benar berwibawa, menentukan arah pembangunan bangsa ini melalui GBHN. Itu perlu. Lalu MPR ini juga menjadi lembaga yang bisa mencari penyelesaian terhadap persoalan bangsa yang kita hadapi. Menurut saya, ada baiknya MPR membicarakan kembali tentang adanya utusan golongan. Karena itu penting untuk memberikan kepastian, keadilan bagi politik representasi kita. Jadi utusan golongan itu kembali kepada cita-cita Bung Karno dulu, utusan golongan. Dia benar-benar merepresentasikan golongan minoritas dari agama, suku, bahasa, dan adat istiadat. Bukan golongan seperti praktek Orde Baru, ada golongan tentara, golongan dosen, golongan PNS, bukan itu. Tapi golongan yang benar-benar minoritas. Sehingga kelompok minoritas ini tidak merasa tersisih di dalam gelombang besar yang kita hadapi. Gimana mengaruhi kehidupan kebangsaan kita bersama. Itu ya sebenarnya saya inginkan MPR memain peran di situ. Nah, misalnya dalam soal Papua, MPR lah yang bersidang pada tahun 99 melalui ketetapan MPR RI nomor 4 tahun 99 yang memberikan otonomi khusus kepada Papua. Yang waktu itu mimpinya bahwa OTSUS itu menjadi jalan tengah. Tapi kan kenyataannya OTSUS ini menjadi penyakit baru buat orang Papua. Nah, pertanyaan saya, apakah MPR dalam sidang ini mengagendakan untuk menanyakan pada pemerintah sejauh mana pelaksanaan dari ketetapan MPR nomor 4 tahun 99 itu? Ya, kalau merasa perlu untuk diamandemen lagi, misalnya menyangkut ribut-ribut di Papua kemarin menyangkut soal kursi politik orang Papua yang mulai termarginalkan di kampungnya sendiri loh. DPRD 2, DPRD provinsi, DPR RI misalnya. Ini kan bisa saja misalnya MPR memikirkan untuk kita amandemen pasal 18B tentang negara mengakui satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa. Di dalam situ mungkin ditambah lagi menyangkut kalau pengakuan itu kalau di konstitusi saya pikir sudah cukup, tidak perlu dirubah. Tinggal pelaksanaan lebih lanjut adalah merevisi undang-undang pemilu dan undang-undang OTSUS. Mengakomodir tentang perlunya pemberian kuota kursi bagi suku-suku asli, masyarakat asli. Seperti di Papua itu kan kita perlu memberikan kuota kursi kepada orang Papua sehingga jatah kursi yang ada itu tidak menjadi rebutan antara orang Papua dan non Papua. Kalau sekarang kan kita lihat orang non Papua karena merasa sudah berkecukupan secara ekonomi, dia ingin mendapatkan kekuasaan politik lalu merebut lagi kursi-kursi parlemen. Dan sekarang terjadi di Papua. Orang Papua makin sedikit di dalam kursi parlemennya. Nah, ini kan akan menjadi ancaman tersendiri di waktu-waktu mendatang. Nah, ada pendekatan afirmasi yang dicontohkan oleh pemerintah Selandia Baru, yaitu tuntutan masyarakat suku Maori yang mendapatkan perlindungan politik dari pemerintah Selandia Baru. Pemerintah Selandia Baru mengamandemen konstitusinya dengan memberikan kuota kursi 15% dari total kursi parlemen Selandia Baru pada suku Maori. Saya pikir langkah ini bisa dilakukan untuk Papua. Sekarang sudah terjadi, tapi hanya sebatas pada kursi DPR provinsi. Nah, kami berharap diperbaiki sehingga pada tingkat kabupaten kota bahkan DPR RI pun itu juga ada kursi dari orang Papua yang hanya untuk orang Papua, orang asli Papua. Kalau di Selandia Baru itu sistemnya itu dengan sistem pemilu proporsional mixed system election. Jadi sistem terbuka dan tertutup dipadukan. Sistem tertutup itu adalah sistem di mana orang Maori pilih orang Maori atau orang Papua pilih orang Papua. Hasil pemiluan itu, ini pemilu yang dilakukan mendahului satu pemilu pendahuluan, lalu hasilnya ditetapkan oleh KPU sebagai calon terpilih untuk Parlemen Republik Indonesia dari putusan Papua. Nah, kalau di Papua ada 7 wilayah adat, saya mengusulkan 3 orang wakil dari masing-masing wilayah adat. Jadi 21 kursi akan dipilih melalui mekanisme sistem tertutup.
yang mana orang Papua hanya pilih orang Papua. Dengan begitu saya yakin bahwa orang Papua merasakan keadilan dan mereka tidak perlu gelisah kalau nanti suatu saat mereka kehilangan kesempatan untuk menduduki kursi politiknya. Ini adalah langkah konstruktif untuk kita memperbaiki masa depan kita bersama. Itu menurut saya. Lalu yang berikut mengenai uang yang selama ini diceritakan banyak ke Papua. Menurut saya uang itu harus disupervisi, diberikan aturan tata kelolanya secara jelas. Uang ini dipakai untuk apa? Memang disebutkan undang-undang untuk infrastruktur, untuk ekonomi kerakyatan, untuk pendidikan, kesehatan. Tapi tidak dijabarkan lebih lanjut bagaimana kesehatan seperti apa yang dimaksud, pendidikan seperti apa yang dimaksud, infrastruktur apa, ekonomi kerakyatan apa gitu. Jangan memberikan kesempatan kepada kepala daerah untuk menafsirkan sendiri. Tidak boleh. Akhirnya mereka berkreasi. Akibat dari kreativitas itu banyak semua akhirnya tidur di penjara, ditangkap oleh KPK. Lalu yang berikutnya kewenangan yang tadi saya sebutkan pertama tadi, kewenangan itu diberikan sungguh-sungguh kepada Papua. Kecuali hanya 5 kewenangan yang tidak kami minta, yaitu kewenangan di bidang pertahanan keamanan, bidang luar negeri, moneter, peradilan, dan bidang agama. 5 kewenangan itu kami serahkan sepenuhnya. Bukan kami serahkan, kami anggap itu milik pemerintah pusat dan hak pemerintah pusat untuk mengaturnya. Karena kami adalah bagian dari negara ini, masih dalam bentuk negara kesatuan. Ini bukan negara federal, negara kesatuan. Yang kami minta adalah semua kewenangan yang telah dilimpahkan melalui paket desentralisasi itu diserahkan pada kami untuk mengurus diri kami. Dan demikian orang Papua akan merasakan kemerdekaan. Mereka merdeka di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, bukan merdeka di luar negara kesatuan Republik Indonesia. Itu. Jadi misi saya adalah berharap bahwa suara yang kemarin saya dengungkan itu akan terus menggema di dalam lembaga itu, akan melahirkan banyak orang yang bersimpati terhadap persoalan Papua dan untuk sama-sama berjuang merumuskan langkah-langkah strategis guna memperbaiki korelasi hubungan kita Jakarta dan Papua. Yang demikian akan lahir kepercayaan, trust rakyat Papua bahwa bangsa ini melindungi mereka. Sebagaimana cita-cita dan tujuan kita merdeka, yaitu melindungi segenap tumpah darah Indonesia, melindungi segenap rakyat Indonesia di sama Republik. Gitu. Itu harapan kami. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.